誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan mengenai breakdown atau detail-detail penting yang mungkin kita lewatkan pada chapter terbaru manga baku hantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 234. Ada 3 pokok bahasan yang sudah kami rangkum pada video ini. Yang pertama mengenai kematian dari Draken yang tidak bisa dirubah, meskipun Takemichi sudah mencoba berulang kali untuk merubah takdir. Kemudian yang kedua mengenai apa alasan Chifuyu marah dan menyalahkan Takemichi atas kematian Draken. Dan yang terakhir mengenai hasil pertempuran besar di malam festival Tanah Bata ini. Dan awal mula terciptanya geng atau organisasi kriminal terbesar di seluruh Jepang, yaitu Bonten. Oleh karena itu, buat kalian yang penasaran dan mau tahu mengenai semua penjelasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari breakdown yang pertama. Manga Tokyo Revengers chapter 234 merupakan salah satu chapter yang paling menyakitkan. Sepanjang 5 tahun manga ini sudah terbit. Kenapa bisa begitu? Karena dalam satu chapter ini banyak sekali hal menyedihkan yang terjadi. Yang pertama sudah jelas sekali tentang kepastian nasib dari abang-abangan kita semua, yaitu Draken. Pada chapter terbaru ini akhirnya semuanya sudah dikonfirmasi secara langsung. Dan Draken 100% sudah mati. Hal ini bisa kita lihat dalam salah satu panel manganya. Di mana pada saat itu Chifuyu bercerita jika dia baru saja pulang dari acara pemakaman Draken bersama para member Tokyo Manji lainnya. Sebenarnya ini bukanlah sesuatu hal yang sangat aneh, karena memang di timeline manapun Draken tidak pernah bisa selamat. Baik di timeline Mobius, Valhalla, ataupun Black Dragons, Draken selalu mati terbunuh secara tragis. Ini merupakan salah satu takdir mutlak yang sama sekali tidak bisa dirubah oleh Hanagaki Takemichi. Lagi pula, Tokyo Revengers memang sudah terbiasa melakukan pertukaran yang adil. Ketika Hina selamat, Kisaki-lah yang akhirnya mati. Ketika Naoto selamat, Emma-lah yang harus mati. Sampai akhirnya di final arc ini, Senju pun bisa selamat namun harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawa dari Draken. Namun sangat disayangkan, kita sama sekali tidak diperlihatkan secara full mengenai prosesi pemakaman dari Draken. Dari panel ini hanya terlihat 3 orang member Toman saja. Mereka adalah Mitsuya, Chifuyu, dan juga Hakai Shiba. Tentu saja hal ini membuat sebuah tanda tanya besar pada dunia baku hantam ini, yaitu kemana perginya Inui Seisu. Terakhir kali kita melihat Inui ada di chapter 218 atau 219. Di mana pada chapter itu Inui lah yang datang membawa kabar kepada Draken mengenai rencana penyerangan atau pembunuhan Hanagaki Takemichi. Namun setelah mengantar Draken ke taman hiburan, tiba-tiba saja Inui menghilang tanpa jejak sama sekali. Bahkan saat di rumah sakit pun, orang pertama yang selalu ada dan menemani Takemichi selama 3 hari berturut-turut adalah Hajime Kokonoe, bukan Inui Seisu. Kemudian kita masuk ke breakdown yang kedua, yaitu mengenai apa alasan Chifuyu menyalahkan Takemichi atas terbunuhnya Draken di masa lalu ini. Topik ini sebenarnya merupakan sebuah topik yang sangat meresahkan, dan sempat membuat fandom Tokyo Revengers terpecah menjadi 2 belah pihak. Pihak pertama menyalahkan Sano Manjiro, dan pihak kedua menyalahkan Hanagaki Takemichi. Oleh karena itu, di kesempatan ini kami akan mencoba meluruskan mengenai sikap dan ekspresi yang ditunjukkan oleh Chifuyu Matsuno pada chapter 234 kemarin. Perlu diingat, jika Chifuyu merupakan salah satu orang yang tahu jika Takemichi adalah seorang time leaper. Dalam semua kesempatan, Chifuyu jugalah orang yang selalu ada di samping Takemichi, dan selalu menjaga serta mendukung Takemichi, tidak peduli apapun yang terjadi. Bahkan ketika semua member Toman lainnya tidak bersedia untuk membantu Takemichi, Chifuyu lah satu-satunya orang yang paling pertama bersedia dan rela berkorban demi membantu Takemichi. Chifuyu bahkan tidak ragu untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi keselamatan Takemichi. Semua perkataan Chifuyu yang ada pada chapter 234 sebenarnya hanyalah suatu bentuk luapan emosi yang dikeluarkan oleh Chifuyu. Dia pun bahkan sempat meminta maaf kepada Takemichi karena sudah berlebihan dan tidak sengaja berkata jika semua ini adalah salah Takemichi. Bahkan ketika Chifuyu sudah keluar ruangan,
Tubuh Chifuyu pun masih kelihatan gemetar, dan dia pun kembali mengeluarkan air matanya. Ada dua penjelasan mengenai hal ini. Yang pertama, Chifuyu merasa sangat khawatir kepada Takemichi. Dia tidak ingin Takemichi bernasib sama dengan Baji, karena nekat menyelesaikan masalahnya seorang diri, tanpa melibatkan atau memberitahu member Tokyo Manji lainnya. Kemudian yang kedua, Chifuyu merasa gagal sebagai sahabat, karena tidak bisa berada di samping Takemichi ketika dia membutuhkannya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Konflik antara Takemichi dan Chifuyu ini adalah sebuah konflik atau perselisihan yang wajar antara dua orang sahabat. Pasti kedepannya Chifuyu akan kembali datang membantu Takemichi. Dan untuk menghindari nasib sama seperti Baji, Chifuyu pasti akan menceritakan dan memberitahu semua masalah ini kepada seluruh member Tokyo Manji lainnya. Setelah kehilangan Baji dan Draken, tentu saja Chifuyu tidak akan tinggal diam saja. Dia pasti tidak akan membiarkan Takemichi bertindak ceroboh seorang diri. Nah, selanjutnya kini kita masuk ke pembahasan breakdown ketiga, yaitu mengenai hasil akhir dari pertempuran di malam festival Tanabata. Hal ini sebenarnya sudah dijelaskan secara detail pada manga Tokyo Revengers chapter 234. Namun ternyata masih ada beberapa orang yang menganggap kalau kami melebih-lebihkan. Jika kalian perhatikan tulisan kecil di pojok kiri bawah panel ini, terdapat sebuah informasi. Jika pada malam festival Tanabata ini, geng Kanto Manji keluar sebagai pemenang tunggal setelah mengalahkan geng Roku Hara Tandai dan membuat geng Brahman menyerah. Oleh karena itu, mulai sekarang geng Kanto Manji lah yang menjadi geng nomor 1 di seluruh Jepang, sekaligus geng penguasa dunia berandalan di seluruh Jepang. Dari chapter 234 ini juga dijelaskan, jika geng Roku Hara Tandai akhirnya diambil alih oleh Maiki dan geng Kanto Manji. Atau sederhananya, geng Roku Hara Tandai dan geng Kanto Manji bergabung. Nah, inilah titik awal atau titik permulaan terciptanya geng Bonten. Sama seperti masa depan sebelumnya, di mana geng Bonten lah yang akhirnya menjadi organisasi kriminal terbesar di seluruh Jepang, dengan Maiki sebagai presidennya. Lalu pertanyaannya, siapa sajakah yang akan bergabung dengan geng Bonten? Jika kita melihat dari hasil pertempuran ini dan juga masa depan sebelumnya, maka sudah jelas jika geng Kanto Manji atau geng Bonten akan berisi tambahan anggota-anggota kuat dari geng Roku Hara Tandai, seperti Kakucho, Mochizuku Kanji, serta Ran dan Rindo Haitani. Menarik banget bukan? Akhirnya kita bisa melihat penampilan dari trio Bonten pada periode waktu di tahun 2008 ini. Kami juga semakin tidak sabar melihat penampilan baru dari Sano Manjiro dengan tato naga milik Draken pada bagian lehernya. Oh iya, tidak hanya sampai di situ. Selain geng Roku Hara Tandai yang akhirnya bergabung atau diambil alih oleh geng Kanto Manji, ternyata geng Brahman juga mengalami nasib yang buruk. Di mana pada akhirnya Kawaragi Senju pun memutuskan untuk menyerah dan membubarkan geng Brahman miliknya. Awalnya kami sangat kecewa saat mengetahui jika perang ini berakhir begitu saja setelah Senju meminta Maiki untuk berhenti. Namun setelah membaca dan melihat langsung chapter 234 ini, kami pun sekarang malah menjadi kagum kepada Kawaragi Senju. Demi menyelamatkan Takemichi, Senju rela membuang atau mengorbankan harga dirinya dengan cara memohon atau bersujud di hadapan Sano Manjiro. Mungkin bagi kita itu adalah hal yang sepele, namun tidak bagi orang Jepang yang masih menganut ideologi Bushido. Bagi mereka harga diri adalah segala-galanya. Membuang atau menggadaikan harga diri sama saja dengan bunuh diri. Semua yang diperlihatkan oleh Senju tersebut sebenarnya cukup menjawab mengenai apa alasan Maiki akhirnya mau berhenti dan membatalkan niatnya untuk membunuh Takemichi. Bagi Maiki, Senju sudah bukan lagi sebuah ancaman. Dan dengan dibubarkannya geng Brahman, maka tidak ada lagi geng besar yang mampu menyainginya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang akan selanjutnya dilakukan oleh Kawaragi Senju, Takeomi, Wakasa, dan juga Arashi Keijo setelah Brahman dibubarkan? Jika melihat dari masa depan sebelumnya, Takeomi memilih bergabung dengan Bonten karena Senju terbunuh atau tidak bisa diselamatkan. Namun karena kali ini Senju berhasil selamat, ditambah Takeomi yang akhirnya sudah tobat, maka sudah pasti semua masa depan akan kembali berubah. Tidak menutup kemungkinan jika Takeomi, Wakasa,
dan juga Benkei akan tetap mengikuti Senju dan akan membantu Takemichi untuk membalaskan dendam kematian dari Draken. Bagaimana menurut kalian? Menarik banget bukan? Mulai dari sini, cerita sebenarnya Tokyo Revengers akan dimulai. Oh iya, pada video selanjutnya kami akan kembali membahas mengenai hal yang tidak kalah menariknya, yaitu mengenai geng baru Takemichi yang bernama Tokyo Revengers. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.